di channel C Kreatif Cinema. Sini kita akan menceritakan sinopsis dari sinetron Saleha pada hari ini tanggal 13 September 2024, episode 117. Sebelumnya, bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, alangkah baiknya bantu channel ini dengan cara klik tombol like, komen, dan juga subscribe. Dan jangan lupa hidupkan tombol lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update-update terbaru mengenai sinetron ini. Langsung saja kita ke ceritanya. Pada episode kali ini, ternyata Bella masih belum menerima sepenuhnya kalau Saleha dan Nando sah menjadi suami istri. Episode kali ini sepertinya membahagiakan karena pernikahan Nando dan Saleha akan berlangsung di episode hari ini. Kita akan melihat kebahagiaan Saleha yang tentunya sangat amat sempurna, dan mudah-mudahan sekarang nggak ada lagi halangan di pernikahan mereka berdua. Tapi jujur kita agak curiga karena di episode kemarin sudah ada tanda-tanda kalau bakalan ada orang-orang yang akan menghancurkan atau membuat pernikahan Saleha dan Nando ini akan gagal seperti di episode kemarin. Cherry mau menemui Ibu Dita ke rumahnya, dan pastinya hal tersebut akan dimanfaatkan oleh Ibu Dita untuk menghancurkan pernikahan Saleha dan Nando. Kemudian Ibu Rianti semakin sakit hati karena Bara benar-benar sangat amat membela Saleha dan bahkan mau bersujud agar Ibu Rianti tidak menyobek bajunya Saleha untuk dipakai di hari pernikahannya Saleha. Kemudian Ibu Siska juga semakin menggebu-gebu hatinya melihat Nando menyakiti hatinya Bella. Kemudian dia gak mau melihat Nando bahagia, ditambah lagi harta warisan yang memang sedang dia injar-injar malah parah banget, membuat dia jadi sangat menggebu-gebu untuk menghancurkan pernikahan Nando dan Saleha. Jadi bisa disimpulkan, ditambah lagi dengan Verdi melihat si Isabella nangis-nangis karena masih belum move on dari Nando. Dia sekarang malah semakin menggebu-gebu juga untuk menghabisi Nando dan gak akan mau melihat Nando bisa bahagia dengan Saleha. Jadi masih tetap seperti itu, ceritanya masih tetap berputar di orang-orang jahat atau di sekeliling Saleha, dan Nando ini benar-benar enggak henti-hentinya. Kasihan banget, Nando dan Saleha selalu dikelilingi orang-orang toksik seperti tiga nenek lampir tersebut. Kemudian ada dua kerucilnya, yaitu Verdi dan Kenia, yang selalu bikin risih. Jujur entah kenapa kita sangat amat berharap kalau alurnya seperti ini, kalau bisa cepat-cepat tamat. Karena jujur kita sampai sekarang orang-orang jahat ini masih belum mendapatkan hukumannya. Bahkan mereka semua gak ada yang bisa dimasukkan ke penjara karena selalu dimaafkan, selalu saja dibiarkan begitu saja. Jadi entah kenapa kita merasa gak adil untuk si Saleha dan Nando. Kemudian Isabella dan Dani juga jujur merasakan juga, emang mereka sama-sama berusaha untuk menerima kalau Saleha dan Nando ini akhirnya mereka harus mengubur cinta mereka dalam-dalam. Karena mereka gak akan bisa untuk bersatu dengan Nando ataupun Saleha, karena memang cintanya Nando hanya untuk Saleha dan Salehanya cuma untuk Nando doang. Terbukti kita bisa tahu dan kita bisa lihat buktinya dari rasa cintanya Nando dan Saleha, ikatan batin yang memang sudah terpupuk sejak mereka kenal satu sama lain.
karena mereka saling mencintai. Tapi nyatanya pernikahan Saleha dan Nando malah membuat mereka jadi susah move on. Pastinya sulit untuk bisa diterima oleh mereka. Bahkan Isabella di saat hari pernikahannya Nando dan Saleha, dia sempat bertemu dengan Nando, kemudian memberikan selamat kepada Nando atas pernikahannya dengan Saleha, dan dia berdoa agar pernikahannya bisa berjalan dengan lancar. Kemudian dia pergi dari tempat pernikahan dan Saleha tersebut. Namun nyatanya di dalam mobil dia nangis-nangis. Kemudian dia merasa masih belum move on. Ternyata dia merasa masih belum bisa menerima. Ternyata harusnya Isabella harus pikirin juga gimana perasaan Saleha waktu itu di saat Isabella menikah sama Nando, dimana Nando sebenarnya cintanya sama Saleha dan Saleha juga cintanya sama Nando, tapi direbut sama Isabella karena Nando dan Saleha ini harus mengorbankan cintanya mereka hanya untuk Isabella, kan gak adil juga. Pernikahan Nando dan Isabella waktu itu membuat Saleha tentunya merasa sangat amat sedih, terpukul juga, dan mungkin perasaan sedihnya lebih dari apa yang sekarang Isabella terasakan. Harusnya Isabella membuka mata dia lebar-lebar dan pikirin perasaan Saleha waktu itu seperti apa, dan pikirin juga gimana perasaan Nando kalau Nando tetap memperjuangkan cintanya dengan Isabella. Namun nyatanya gak ada cinta sama sekali di hatinya Nando untuk Isabella. Buat apa, gak ada gunanya juga. Jadi Isabella, tolonglah jangan memperkeruh suasana seperti itu. Kemudian dilihat sama Ferdi, dan Ferdi juga semakin menggebu-gebu untuk ingin menghabisi si Nando. Gimana menurut kalian? Sebenarnya semuanya tergantung Isabellanya sendiri. Kalau Isabellanya sudah move on, kemudian nggak mikirin lagi tentang Nando, kalau bisa nyari cowok yang lain. Nggak mikirin lagi yang memang bisa untuk mengisi hati dia dan mengisi hari-hari dia agar tidak terus-terusan mikirin tentang Nando. Contohnya sekarang Denny juga merasa sama dengan Isabella, nasibnya yaitu ditinggal oleh orang yang dia cintai. Tapi sayangnya si Saleha sampai sekarang gak cinta sama Denny, dan Denny doang yang berusaha dan merasa sangat amat tertekan. Kemudian dia kesal melihat Saleha malah mencintai laki-laki lain daripada dia. Terus harusnya dia juga sadar diri gimana bisa Saleha mencintai orang yang mirip atau serupa dengan mantan suaminya, yaitu Azam. Aneh aja. Kemudian jujur sekarang jadi sudahlah Ibu Sukma sudah menjadi ibu yang bijak banget untuk Denny. Harusnya Denny terima aja kalau dia memang gak bisa sama Saleha. Jangan dipaksain lagi. Kalaupun nanti Saleha dan Nando sudah sah menjadi suami istri, ya sudah, biarin saja mereka menjalani pernikahan mereka dengan cara mereka sendiri. Kemudian jangan sampai diganggu pernikahan mereka, karena jujur kita agak takut juga, curiga kalau nanti si Denny akan berusaha untuk menjaga Saleha dengan cara dia dari kejahatan Nando, walaupun sebenarnya dia tahu gimana sifatnya Nando. Sifat Nando yang asli itu seperti apa, entahlah alur ceritanya. Memang jujur agak membosankan, apalagi sekarang orang-orang yang jahat tetap saja bisa berkeliaran.
berkeliaran. Dan selalu saja kita merasa sekarang penonton dari sinetron Saleha ini semakin berkurang karena memang alur ceritanya membingungkan. Alur ceritanya bukan membingungkan sih, tapi membosankan. Karena selalu saja Saleha dan Nando yang jadi korbannya, sedangkan orang-orang jahat gak pernah terbongkar kejahatannya. Bahkan di saat sudah terbongkar gak dikasih pelajaran sama sekali. Dan jujur bikin muak banget alur ceritanya seperti ini. Gimana menurut kalian? Jadi pernikahan Saleha dan Nando ini jadi tidak sempurna kebahagiaannya karena memang selalu ada orang-orang yang jahat. Di sekeliling mereka yang masih mengintai kebahagiaan Saleha dan Nando. Jadi entah kenapa kita merasa memang sangat amat tidak adil saja alur ceritanya kalau seperti ini. Kepada pemeran utamanya, karena masa kebahagiaan susah sekali untuk mereka dapatkan, dan jujur bikin kesal dan bikin gak terima juga kalau alur ceritanya malah dibuat seperti sekarang. Bahkan kita sudah berharap banget pernikahan mereka bisa berjalan dengan baik tanpa ada halangan. Tapi apa pertanda kalau pernikahan mereka akan dihalangi? Itu semua sudah kelihatan. Apalagi si Cherry sudah mau menemui Bu Tita, kemudian Rianti juga semakin dengan dendam dengan Ibu Sukma juga semakin menggebu-gebu untuk mengambil hartanya Pak Rahmat. Dan mau sampai kapan ceritanya bakalan seperti ini terus? Kenapa orang-orang jahat ini sulit sekali untuk bisa dipenjarakan? Kenapa kejahatan mereka gampang sekali untuk mereka tutupi, sedangkan sekarang di episode hari ini Saras tiba-tiba mereka berduaan di sebuah pohon di kampung, jadi mereka saling bercerita satu sama lain. Namun ternyata digap sama orang-orang kampung dan membuat orang-orang kampung risih melihat mereka berdua yang berduaan seperti itu. Dan kemungkinan besar ini bakalan seru juga. Apakah nanti mereka akan dinikahkan secara paksa atau enggak, kita enggak tahu juga. Dan pastinya Ibu Rianti bakalan enggak akan setuju melihat Bara menikah dengan Saras. Tapi tidak halnya dengan Pak Darmawan. Kalau Pak Darmawan pasti ya menyetujui, namun tentu bakalan kaget juga kenapa tiba-tiba si Bara ini malah dinikahkan dengan Saras. Cuma gara-gara mereka berduaan, padahal mereka juga enggak melakukan hal apapun atau hal yang tidak senonoh seperti yang dipikirkan oleh orang-orang atau masyarakat yang melihat mereka di sana atau ngegap mereka di sana. Kemudian entah kenapa kita sangat berharap kalau pernikahan Saleha dan Nando ini akan kita rasakan kebahagiaannya di episode hari ini. Namun kita juga harus bersiap-siap juga ya, karena pastinya bakalan ada kendala lagi dan pastinya bakalan banyak sekali hal-hal yang akan menghalangi pernikahan mereka sampai pada akhirnya Nando berhasil mengucapkan ijab kabul dan berhasil menikahi Saleha, atau bisa disimpulkan sah menjadi suaminya Saleha. Dan mudah-mudahan nanti Sabila dan Dani gak akan mengganggu kehidupan mereka, begitupun dengan nenek lampir dan si Ferdi serta Kania juga. Kalau bisa kalau sudah nikah Saleha dan Nando dibiarin saja, jangan nyari-nyari masalah lagi dan jangan nyari-nyari hal yang bikin Nando dan Saleha itu jadi menderita gara-gara mereka. Semoga ceritanya seperti itu. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.